Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Rizal dengan NIM 2002 12 5135. Mata kuliah Perekonomian Indonesia, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya 1 minggu yang lalu. Baiklah, selamat menonton. Baiklah, tokoh yang pertama ialah Muhammad Hatta. Sistem ekonomi suatu negara tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakatnya. Pembangunan sistem perekonomian dapat dijalankan dalam suatu negara apabila faktor produksi terpenuhi dalam perbedaan dan komisi tertentu. Sejarah ekonomi bangsa Indonesia lekat dengan eksploitasi oleh bangsa lain. Inti dari pemikiran Bung Hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial, yang ia nilai merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan, sehingga negara benar-benar memegang semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tokoh yang kedua ialah pemikiran Sumitro Djojo Hadikusumo. Tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojo Hadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki manfaat yang positif bagi Indonesia. Di antaranya adalah: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang keenam, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ialah Wijojo. Pemikiran ekonomi yang dianut Wijojo berasal dari pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Konsep ekonomi Wijojo yang kerap disebut dengan sebagai Wijojo Economics menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat prudent. Kemudian, tokoh yang keempat ialah Syahrir. Ekonomi di suatu negara bisa tumbuh baik jika pemerintah di negara tersebut menjalankan tugasnya dengan baik. Namun pemerintah juga perlu dikritik jika hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi lupa meratakan ke seluruh rakyat. Kemudian, tokoh yang kelima ialah Mugyarto. Menurut Mugyarto, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabadikan untuk kepentingan dan kemajuan kemanusiaan. Dan ini pula yang menjadi dasar pemikiran Mugyarto mengenal ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Perbedaan pandangan tokoh. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum,
dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan. Sehingga negara benar-benar memegang semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan menurut pemikiran Sumitro, ia lebih menginginkan ekonomi campuran tetapi dengan proses yang telah disepakati, suatu bentuk ekonomi yang baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Sedangkan menurut Syahrir, ialah sosok yang sangat percaya dengan pasar. Pasar akan berjalan dengan efektif dan efisien bila memang dijalankan dengan benar. Dalam pemikiran Jojo, ia menganut pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi silang mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Mulyarto, ia lebih menilai ekonomi Indonesia sejauh ini telah didirikan berdasarkan ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya ialah perekonomian Indonesia pada masa kolonial. Dalam sejarah Indonesia, sekitar tahun 1870 sampai 1900 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Pada masa liberalisme ini, juga sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah mendorong perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Pada masa Orde Lama, keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958, diberlakukannya UU nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965, mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Selanjutnya, masa Orde Baru. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan. Tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 UU. 3 UU baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditunjukkan untuk konteks ekonomi spesifik. Kebijakan Soeharto diarahkan pada pembangunan di segala bidang, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik tetapi tidak bersifat merata, sehingga munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Baiklah, selanjutnya periode terakhir yaitu masa reformasi. Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia pada masa kebangkitannya. Pada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF, Dana Moneter Internasional, untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi
Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri